Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surat At-Takwir ya. At-Takwir ayat yang ke-10. Namun seperti biasa kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-10 ya. Ini masih penggambaran tentang ngerinya hari kiamat ya. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ini masih menjelaskan tentang bagaimana kejadian ketika hari kiamat. Ayat yang 10 ini wa idzas suhufu nushirat. Bahwa ketika di hari kiamat itu akan lembaran-lembaran, suhuf itu lembaran. Tetapi suhuf di sini maksudnya adalah lembaran-lembaran catatan amal. Jadi semua orang itu pasti mempunyai suhuf, mempunyai catatan amal atau rapot lah ya bahasa kita itu. Ya rapot kita itu ada. Dan ketika di hari kiamat maka akan diberikan dan dibeberkan gitu. Kita baca i'rabnya dulu. Wa idza al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf ataf. Ini sama dengan ini ya. Ayat-ayat sebelumnya ya. Wa idza dan idza adalah mislu i'rabil ula. Ai mislu i'rabi idza al-ula. Sama persis seperti i'rabnya idza yang pertama ya, pada ayat yang pertama. As-suhufu mislu i'rabi asyamsu. Sama persis i'rabnya asyamsu ya. Idza syamsu kuwirat itu kan ayat pertama. Lalu nusyirat sama juga mislu i'rabi kuwirat, sama persis i'rabnya kuwirat. Jadi idzanya adalah idza dzaraf ya, dzaraf zaman mustaqbal yang mana mempunyai makna apa? Makna syarat ya. Lalu suhuf adalah naibul fa'il ya. Naibul fa'il dari fi'il ya, dari fi'il majhul yang mahdzuf kan gitu. Lalu nusyirat sama dengan kusyitat, yang mana nusyirat ini berupa tafsiriyah, jumlah tafsiriyah yang menafsirkan jumlah yang terbuang gitu. Oke. Lalu ayat yang ke-11 ya, wa idza as-sama'u kusyitat. Oh, ada taklimnya ya. Oke, kita lihat taklimnya dulu teman-teman. Kita scroll ke bawah ya. Maksudnya dari wa idza suhufu nusyirat. Al-maqsudu, maksudnya ya. Maksud dari ayat ini adalah sohaiful a'mali tutwa inda mautil insani. Jadi yang dimaksud ya pada ayat ini adalah suhuf-suhuf, catatan-catatan amal manusia itu ya akan ditutup ya atau dilipat. Dilipat ketika apa? Ketika manusia itu sudah mati gitu. Nah, jadi orang itu ketika mati itu udah catatan itu dilipat gitu. Nggak berfungsi lagi kan?
karena dia nggak sholat lagi, karena dia nggak puasa lagi, karena dia sudah nggak berbuat jahat lagi. Berarti kan nggak ada tulisan ya catatan dari amalnya itu kan. Makanya saat orang sudah wafat ya atau meninggal itu catatan amal itu akan akan dilipat, akan dilipat atau di ini tidak berfungsi kan. Karena mau menulis apa gitu, orangnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Nah, lalu summa tunsharu lil hisabi. Nah, tapi ketika hari kiamat itu akan dibuka ya, akan dibuka untuk apa? Dihisab ya, diaudit ya, diteliti. Ini apa nih? Waktu itu ngapain aja? Nah, itu baru dibuka lagi gitu. Jadi paham ya Bapak Ibu semuanya. Jadi selama kita masih hidup itu catatan amal itu masih terbuka, ya, masih terbuka dan akan terus menuliskan setiap harinya. Mulai aktivitas apapun kita, mulai bangun pagi sampai tidur lagi gitu, tercatat terus semuanya. Mulai perbuatan yang terkecil pun itu akan tercatat. Ketika wafat baru tertutup dan ketika hari kiamat akan dibuka lagi. Itu arti dari ayat yang ke-10 ya. Lalu yang ke-11 wa idza as-sama'u kushitat. Wa idza al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf ya sama juga. Wa idanya adalah mislu i'rabi idza al-ulam ya. Sama persis seperti i'rabnya idza yang pertama. As-sama'u mislu i'rabi asy-syamsu, sama persis i'rabnya asy-syamsu. Kushitat mislu i'rabi kuwirat, sama juga i'rabnya kuwirat ya. Wa makna kushitat. Ini artinya kushitat itu apa? Ai tashaqqaqat wa uzilat kama yuksatu al-jildu anid dhabiha. Kushitat itu maksudnya apa? Terpecah ya atau terbelah dan dikelupas gitu. Jadi seperti ketika kita ngulitin ketika Idul Adha itu kan, ngulitin kambing atau sapi itu kan kulitnya kan diambil kan itu. Dikelupas dari tubuhnya kan. Nah, sama juga seperti itu ketika hari kiamat itu langit seperti itu ya. Dikelupas gitu ya, dikulitin lah, diambil ya. Jadi langit yang begitu luas ya, indallah itu sangat kecil sekali, seperti bapak-bapak ketika antar Idul Adha itu ngelupasin kulit-kulit kambing itu ya, seperti itu, diambil kayak dirobek itu, ditarik itu langsung terkelupas dari tubuhnya ya. Yuqalu kasyato al-jilda anil dhabih. Jadi kalau ada kalimat kasyato al-jilda anil dhabiha, ai azalahu. Ya. Maksudnya kulit itu terkelupas dari apa? Dari hewan sembelian, entah itu kambing atau sapi atau domba kayak gitu. Jadi kasyato ai azalah. Ya, dihilangkan, dilenyapkan atau dengan cara tadi ya ditarik gitu. Ya, dikelupas. Lalu ayat yang ke-12 ya. Wa idza al-jahimu su'ir. Wa idza al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Wa idza mislu i'rabi al-ula, ay mislu i'rabi idza al-ula, sama persis i'rabnya idza yang pertama. Al-jahimu mislu i'rabi asyamsu ya, sama persis i'rabnya asyamsu. Su'irat mislu i'rabi kuwirat, sama juga i'rabnya kuwirat. Wa makna su'irat. Jadi ini ayat yang ke-12 ini, maksud dari su'irat itu apa? Ketika jahim, ketika neraka itu di su'irat. Nah, maksudnya apa? Su'irat ai au qada iqadan syadidan. Dinyalakan dengan senyala-nyalanya, dengan begitu besar gitu kan. Jadi kalau bahasa kita itu, bahasa Jawanya ini ya, diurupno ngantek ini bulah-bulah gitu ya. Kalau andaikan api masih kecil biasa gitu kan, ketika kita memasak ya, kan membutuhkan agar cepat masakan itu matang kan. Berarti kan ini lagi kan, ya kalau di kampung-kampung itu kan biasanya masaknya pakai tunggu itu kan, pakai kayu itu. Nah, jadi kalau sudah apinya kecil itu kan, udah ditambah lagi ya, di kayu bakar ya, lalu dihidupkan dengan segede-gedenya sehingga masakan itu cepat matang gitu.
Su'irat itu maksudnya seperti itu ya, digedein lagi gitu. Ketika neraka itu sudah digedekan, disiapin gitu. Untuk apa? Untuk dimasukin orang-orang yang ingkar pada Allah. Wakila, dan ini menurut versi ulama tafsir yang lainnya, wakila dikatakan ya, sa'aroha ghadabullahi ta'ala wa khotoya bani Adam ya. Jadi neraka jahim itu bisa gede ya, tambah gede, tambah menyala-nyala itu dikarenakan apa? Dikarenakan ghadabullah, murkanya Allah. Ya, kalau Allah murka itu nerakanya semakin menyala-nyala gitu. Dan dengan apa? Wa khotoya bani Adam, dan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat bani Adam. Ini. Jadi kalau kita maksiat itu punya kontribusi apa ya? Jadi setiap hari kalau andikan kita berbuat dosa ya, kita itu berbuat maksiat ya, ingkar ya terhadap Allah, itu kita mempunyai apa? Kontribusi untuk menyalakan api jahim tadi kan. Menggedikan nyala api itu ya. Ibaratnya inilah kayu bakar yang kering itu kita akan nambahin gitu. Nah, jadi hati-hati. Kita semuanya sudah tahu ya bahwa neraka besar itu salah satunya adalah kontribusi dari manusia gitu. Lalu ayat yang ke-13, wa idza al-jannatu uzlifat. Al-waw harfu atfin ya, wawunya adalah huruf ataf, wa idza mislu irabi al-ula. Idanya sama seperti irab idza yang pertama. Al-jannatu mislu irabi asyamsu, sama irabnya asyamsu. Uzlifat dengan irabnya kuwirat. Wa makna, ini sekarang maknanya, arti dari uzlifat. Arti dari uzlifat itu apa? Uzlifat adalah korubat ya. Korubatil jannatu ilal muttaqina wa udniyat. Jadi ketika surga itu sudah didekatkan, sudah diperlihatkan kepada orang-orang yang ahlunya ya, ahlul jannah, yaitu orang-orang yang muttaqin ya, orang yang beriman dengan haqqal yakin dan juga orang yang bertakwa gitu. Yang senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Wakila dikatakan juga ya, hadhi al-umur al-ithna asyara sitata minha fid dunya. Jadi 12 perkara tadi ya. Jika tadi kan. Jika matahari digulung, jika semuanya itu totalnya ada berapa? 12 ya. Ada 12 itu, nah, sitahnya 6-nya itu fid dunya. 6-nya itu terjadi di dunia. Wahia yaitu ya khosotan bisyamsi, yaitu matahari ya. Matahari ketika digulung ya. Wan nujum, bintang-bintang, jibal, gunung-gunung ya. Isyar itu apa kemarin? Isyar adalah unta yang bunting ya. Wal wuhusu, binatang liar ya. Binatang melata. Wal biharu, lautan ya. Nah, sitah itu di dunia. Wa sitatun minha fil akhirah, dan 6-nya lagi adalah di akhirat. Wa ya khosotun binufus, yaitu khusus pada ruh-ruh ya. Ruh-ruh waktu itu kan, ketika ruh-ruh itu sudah dipertemukan lagi dengan jasadnya ya, nufus ya. Wal mau'udah itu bayi-bayi perempuan ya, atau anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ya saat itu ya. Ini kisahnya di zaman jahiliyah. Kalau andaikan sekarang masih ada seperti itu gitu kan. Nah, ada kalau ada orang yang dengan tega itu kan, kadang ada banyak sekali ya kasus-kasusnya juga, berita-berita mungkin menggugurkan anaknya ya, karena malu dan lain sebagainya, dibuang di sampah, kadang dibuang di sungai dan lain sebagainya. Naudzubillah, itu termasuk akan masuk di sini, mau udah ya. Nah, dosanya apa gitu? Dosanya apa ya? Anak yang belum ini kadang sudah lahir sudah bernyawa gitu kan, ya sudah lahir sudah bernyawa ya, masih hidup itu kadang ada aja yang buang di sampah ya kan, atau di sungai atau di selokan dan sebagainya. Nah, ini akan masuk mau udah. Atas dosa apa gitu? Mereka anak bayi yang belum punya dosa dibunuh.
Lalu juga apa? Wasuhuf ya, suhuf. Jadi catatan-catatan amal. Ini khosoh fil akhirah ya. Wasama. Nah, ini sama yang masih bingung ini. Sama ini bukannya di dunia. Wallahu alam gitu ya. Kalau di sini dimasukkan pada sitah minha fil akhirah gitu. Yaitu termasuk adalah sama langit ya. Wal jahim ya, neraka jahim. Wal jannah dan surga. Jadi surat ini ya menjelaskan ya sebelum Allah menegaskan bahwa alimat nafsu man ahdarat, Allah pertunjukkan ya hal-hal itu ya, kengerian hari kiamat itu gitu. Oke, selanjutnya ayat yang ke-14. Ini sebagai jawabnya ya. Jawab dari idza itu. Mulai idza pertama sampai idza yang terakhir tadi. Alimat, alima adalah fi'il madin, mabniun al-fathih, dia mabni fathah. Ya. Alima. Wa ta'u li ta'nisi, adapun ta'nya adalah tak ta'nis. Ya. Tak menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah bentuknya apa? Mu'annas. Harfun mabniun ala sukuni. Dia berupa huruf yang tetap dalam keadaan sukun. Nafsun adalah fa'ilun, fa'ilnya. Yang mana marfu'un i'rabnya pasti rafa karena fa'il. Wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah al-dhamatu, harokat dhamah, nafsun. Wal jumlatu la mahalaha minal i'rabi. Adapun jumlah ini yang terdiri dari fi'il fa'il, yaitu jumlah fi'liyah, yang maksudnya adalah jawabu idza, sebagai jawabnya dari idza. Idza allati fi awali surati al-karimati. Ya, idza yang berada di ayat pertama tadi ya, di awal surat tadi ya. Idza syamsu kuwirat wa ma utifa 'alaiha. Dan idza semuanya idza yang diatofkan padanya. Jadi ada berapa tadi? Jadi idza ayat pertama sampai yang idza tadi. Nah, idza semuanya itu kan syarat ya. Karena yang kita pelajari pertama itu kan tahu mana makna apa? Makna syarat. Ketika tahu mana makna syarat, maka membutuhkan apa? Jawab ya. Karena syarat tanpa jawab itu tidak menjadi kalam ya. Kalau kita belajar ilmu nahwu pertama kali kan bab kalam. Kalam itu kalimat sempurna, maksudnya gitu ya. Kalimat sempurna itu apa? Kalimat yang bisa memahamkan mukhatabnya. Jadi kalau ada syarat harus ada jawab gitu. Lalu wa jumlatu idza la mahalal minat robi, sebagai apa? Ibtidaiyatun. Lalu secara keseluruhan ya, kalimat yang didahului idza ya dan juga jawabnya itu berarti idza, lalu jumlah apa namanya? Syarat dan juga jumlah jawab secara keseluruhan itu tidak menempati rob, dia sebagai apa? Ibtidaiyah, sebagai kalimat permulaan ya. Kalimat permulaan. Ma adalah ismu mausulin. Ma berupa isim mausulin. Kata yang menghubungkan dua kalimat atau dua kata gitu kan. Di makna alladzi, yang mana dia memakai makna alladzi, ya. Isim mausul alladzi. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Dalam i'rab fi mahali nasbin ya, menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihi-nya apa? Alimat ya. Alimat fi'il, nasun fa'ilnya, ma adalah apa? Kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul bihi, sebagai objeknya. Nah, berarti fi'ilnya apa kalau membutuhkan objek? Berarti fi'il yang membutuhkan objek itu namanya fi'il apa? Fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek atau maf'ul bih. Kalau fi'il yang tidak butuh objek itu namanya fi'il apa? Fi'il lazim ya. Contohnya qoma Muhammadun, ya. Muhammad berdiri kan gitu. Jadi tanpa objek kan. Cukup fi'il sama apa? Fa'ilnya, itu fi'il lazim. Tetapi kalau muta'addi itu harus membutuhkan apa? Membutuhkan objeknya. Ahdorot ya. Ahdoro adalah fi'lu madin mabniun alal fathai, berupa fi'il madhi yang tetap dalam keadaan fathah. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya dari ahdoro ini adalah dhamirun mustatir, kata ganti yang tersimpan secara jawazan ya. Takdiru apa? Iya. Karena kita bisa lihat karena di situ ada tak taknis itu.
Ya, kalau di situ ada tak tanis, berarti domainnya yaitu hiya, gitu. Tapi secara apa? Secara jawas. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, ya, maksudnya ahdoro, ya. Ahdoro dan domirnya yang berupa hiya tadi, la mahalalaha min i'rabi, tidak menempati i'rab apapun, dia sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul, ya. Jumlah yang jatuh setelah apa? Isim mausul. Wal aidu mahdzufun. Sedangkan aidnya, ya, aid dari ahdorat itu dibuang. Ya. Aid itu domir yang kembali atau yang merujuk pada isim mausul, ya. Di sini aidnya dibuang. Ai takdirnya apa? Ma ahdorathu, ya. Alimat nafsun ma ahdorathu. Nah, hu-nya kembali pada ke ma, ya. Ahdorathu, hu-nya ke ma. Ya. Jadi semua jiwa, semua orang, ya, siapapun dia akan mengetahui ma apa-apa yang ahdorathu, yang telah dikerjakannya, gitu kan. Nya, ma itu, ya, pekerjaan-pekerjaan apapun, amal-amal soleh ataupun amal yang toleh, ya. Amal yang baik maupun amal yang buruk, gitu. Wa ta'uli at-ta'nisi. Adapun taknya adalah tak taknis. Harfun mabniun ala sukuni. Dia berupa huruf yang tetap dalam keadaan sukun. Oke, sekarang lihat takliknya. Kita scroll ke bawah, ya. Maksudnya alimat nafsun ma ahdorat adalah, ya, al-ma'na alimat kullu nafsin ma ahdorathu inda nasri suhufi. Jadi orang itu, ya, siapapun dia akan mengetahui, ya, secara jelas, gitu, sejelas-jelasnya apa-apa yang sudah dikerjakannya. Kapan dia mengetahuinya? Inda nasri suhufi. Ketika suhufnya itu, rapotnya itu sudah dikasih, gitu, ya. Ketika rapot kita itu sudah diberikan, maka kita itu akan tahu, oh ternyata ini sudah saya kerjakan ini waktu itu, ya, jam segini, ya, di sini, ya. Itu tidak akan terluput sedikit pun, gitu. Bahkan di ayat-ayat lain itu diceritakan bahwa, ya, sampai orang kafir itu ngeri banget. Ini catatan opo, gitu kan. Kok sekecil apapun kok bisa ditulis, gitu, ya. Kalau kita kan hal-hal yang sepele tuh udah biarin aja lah, gitu. Ya enggak? Kadang udah ini kalau sepele kan. Tetapi kalau ini sepele pun, ya, seberapa kecilnya pun akan apa? Akan tertulis, ya. Dengan sedetail-detailnya. Sehingga di surat Al-Zalzalah, ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan akan tertulis, ya. Akan mendapatkan apa? Pahalanya, akan mendapatkan ganjarannya, akan mendapatkan balasannya, gitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin apa? Syarran yarah. Dan hal sekecil apapun kejahatan yang pernah kita perbuat, maka akan mendapatkan balasan dari kejahatan itu juga. Maka orang semuanya itu akan melihat, ya, mengetahui amal-amal yang sudah dikerjakan itu ketika nasrul suhuf. Yakni ma'amilat min khairin aw syarrin, yaitu apapun, ya, apapun amalnya, apapun perbuatannya, min khairin, dari kebaikan aw syarrin, atau kejahatan, ya. Tidak terluput, ya, entah itu kebagusan, kejelekan, semuanya akan tercantum di suhuf-suhuf yang akan dibagikan di hari kiamat itu. Kita kembali lagi. Ayat yang ke-15, ya. Fala uqsimu bil khunasi, ya. Ini Allah bersumpah lagi ini. Nah, jadi kalau Allah bersumpah lagi itu apa, kemarin saya sampaikan bahwa ada duko lah, ya. Kalau bahasa Jawanya itu duko. Duko itu agak ini. Kalau bahasa Indonesia apa itu, Pak? Duko itu. Duko itu agak marah, ya. Kalau kita sama anak kita balelo itu kan kadang kan duko. Kalau bahasa Jawanya duko. Duko itu dimarahin lah. Marahin, bocah kok dikandani enggak tek kan, gitu.
Nah, ini Allah bersumpah lagi di ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas gitu kan. Al-fa'u istinafiyatun ya. Fa-nya adalah istinafiyah. Harfun mabniun ala al-fathi, huruf yang tetap dalam keadaan fathi, fa ya. La-nya adalah zaidatun. La di sini berupa la zaidah, ya, tambahan saja. Kalau tambahan berarti tidak berfungsi gitu. Harfun mabniun ala apa? Sukuni. Dia huruf yang mabni sukun. Wa annal maqsuda bi uqsimu al-ijabu ya. Jadi maksudnya wa annal maqsuda bi uqsimu al-ijabi. Jadi maksud dari kalau la kita anggap zaidah ya, maksudnya ada uksimu ya, sungguh saya ya, saya Allah ya, saya bersumpah gitu kan. Bersumpah secara maknanya Pak ijab ya. Kalimatnya kalimat ijab, positif ya. Kalimat positif gitu. La nafi, tidak kalimat yang negatif. Aula harfu nafin ya, atau harfu nafsin ya, huruf nafi ya. Jadi bisa kita jadikan la-nya la zaidah, atau bisa juga kita jadikan la-nya la tetap la nafi gitu kan. Tetapi wa annal maqsuda isbatul muqassami alaihi wa ta'kidihi. Tetapi maksudnya ya, meskipun la-nya adalah la nafi, bukan berarti saya tidak bersumpah kan gitu. Tetapi sungguh saya bersumpah demi apa? Demi bintang-bintang gitu. Jadi maksudnya meskipun la-nya nafi, maksudnya adalah isbatul muqassami alaihi wa ta'kidi, sebagai penguat ya. Ya dari muqassam alaihi. Apa yang muqassam alaihinya itu ya? Allah ingin menjelaskan apa gitu. Wa annal qur'ana al-karima wahyun min indillah. Ya. Allah bersumpah ini demi bintang dan lain sebagainya ntar ya, yang akan yang akan dibahas setelahnya itu. Allah ingin menjelaskan apa gitu. Ya, ini sebagai menguatkan muqassam alaihinya itu, yaitu bahwa Quran itu ya benar-benar wahyu gitu kan, wahyu dari Allah gitu. Nah, ini kan Allah duka gitu kan. Ya, karena apa? Karena orang-orang kafir saat itu nggak percaya, ya kan, bahwa Quran itu dari Allah ya, wahyu dari Allah. Ya, mereka menganggap bahwa asatirul awwalin kan, di surat kemarin ya, di apa itu Al-Mutaffifin atau apa itu? Asatirul awalin ya, bahwa Quran itu yang dibacakan Muhammad kepada kita, kata orang-orang kafir itu hanya omongan bualan orang-orang terdahulu gitu kan ya, dianggap seperti itu gitu. Ada yang mengatakan bahwa itu sihir, ada yang mengatakan bahwa itu karangan Muhammad gitu. Maka Allah duka gitu, fala uqsim bil kunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, dan lain sebagainya. Ingin menjelaskan di ayat yang ke ini 19 ya, innahu laqaulu rasulin karim gitu kan. Nah, jadi la-nya la nafi yang fungsinya adalah isbatul muqassam alaih wa ta'kid ya. Dan penguat bahwa Allah ingin menjelaskan bahwa Quran ini benar-benar wahyu dari Allah. Tidak karangan Muhammad, tidak ucapan-ucapan atau kisah-kisah orang-orang terdahulu yang hanya apa? Bualan semata gitu. Wa jawabul qasami. Nah, ini jawab dari qasamnya. Qasam dari uksimu itu kan, fala uksimu bil khunnas adalah apa? Fil ayati al-karimati at-tasi'ata asyarata. Di ayat yang ke-19 ya. Yaitu innahu laqaulu rasulin karimin. Uqsimu adalah fi'il mudhari'in. Fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa ya, karena tidak ada amil nasab atau jazm gitu. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhammah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan ya di dalamnya situ secara wujub, pasti gitu kan. Takdirnya apa? Ana. Kenapa bisa pasti? Karena dibuka dengan huruf mudhari'nya yaitu a ya. Uqsimu. Nah, kalau u berarti anak gitu kan. Ya, anak akul, anak asrof ya kan, anak uksimu. Nah, jadi ada huruf mudhari'nya kan, ada 4 huruf mudhari'nya kan, ya. Anai apa Anita kalau saya ngajarin teman-teman itu, teman-teman santri itu biar gampang tuh. Anita gitu kan. Hamzah, nun, iya sama tak kan. Kalau a itu pasti domainnya a, anak gitu. Kalau saya bilang akul berarti siapa yang makan ya anak. Anak akul.
Kalau saya bilang akum, siapa yang akum? Ya ana, gitu. Jadi domirnya adalah secara wujub, gitu kan. Takdirnya adalah apa? Ana. Nah, jadi wujub itu seperti itu ya, teman-teman ya. Wujub itu nggak ada ihtimal, pasti gitu kan. Itu namanya wujub. Bil khunnasi. Al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Mabnun al-kasri, dia mabni apa? Kasr. Bi. Al-khunnasi adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba ya. Wa alamatu jarihi al-kasratu, tanda dia majrur, tandanya apa? Al-kasrah, harokat kasrah bil khunnasi. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan juga al-khunnasi, muta'alliqun bil fi'li uqsimu, terkait pada fi'il apa? Uqsimu. Kita lihat takliknya. Al-khunnas ya. Al-khunnas itu apa? Al-khunnas adalah al-kawakibu as-saratu duna sabitati. Jadi khunnas adalah ya bintang-bintang ya yang selalu beredar ya. Enggak diem gitu. Ya, jadi bintang-bintang itu kalau kita pelajari ilmu itunya apa ya? Astronomi atau apa itu? Nah, karena saya orang nggak belajar terlalu detail ya itu ya. Nah, jadi bintang-bintang kata kitab ini itu ada yang beredar, ya, yang berjalan gitu kan, saroh kan, duna sabita, tidak diem ya di tempatnya, tetap beredar gitu kan, mubeng gitu kan. Nah, wad darori al-khamsatu, darori al-khamsah itu galaksi ya, ada 5 galaksi ya. Yang dimaksud adalah ya, Zuhalu wal Mushtari wal Murih wa Zuharo wa Utorid ya. Ini 5 galaksi itu, ya. Zuhal itu Saturnus ya, Mushtari itu Jupiter, Muri itu Mars, Zahra itu Venus, dan Utorid itu Merkurius ya. Ini pelajaran ini saya dulu belajarnya agak serius ini, nggak terlalu paham nih. Ya planet, nama-nama planet-planet itu kan, ada Jupiter ya, ada Merkurius ya, ada Mars, ada Saturnus, ada Venus. Jadi maksudnya itu ya, maksudnya dari bahwa Allah bersumpah ya, demi apa? Demi al-khunnas ya, bintang-bintang yang selalu beredar ya, bintang-bintang yang tidak diam di tempatnya. Lalu ayat yang ke berapa ini? 16 ya. 16 adalah al-jawari al-kunnasi. Al-jawari al-kunnasi. Al-jawari sifatun li al-khunnas. Jadi ini posisinya sebagai sifat ya, atau naat ya. Naat bagi apa? Lafal khunnas. Majruratun, karena apa? Karena mausufnya itu majrurah ya, dijarkan dengan huruf jerba tadi, maka sifatnya pun harus majrurah, ngikutin ya. Wa alamatu jariha, tanda dia jar adalah al kasratu al muqaddaratu ya. Kasrohnya tetapi dimuqaddarkan, bukan kasroh yang itu ya Pak ya. Bukan kasroh yang ada di situ ya. Bukan al jawari ri itu ya, tetapi kasrohnya muqaddarah ya. Lisikoli, dengan alasan sikol ya, berat, di mana alal ya'i al mahdzufati ya, di atas ya yang apa, pada ya yang dibuang. Aslinya apa? Al jawari, asluhu apa? Al jawari, ada ya-nya ya. Jadi iya, di situ harusnya di situ ya, al jawari gitu aslinya ya. Al jawari. Kalau andaikan ada ya-nya pun ya, kasrohnya itu dibuang dengan alasan apa? Fikol ya. Jadi al-jawari. Lalu ya-nya juga dibuang, maka jadi al-jawari. Seperti itu. Lalu al-kunnasi. Al-kunnasi adalah sifatun tsaniyatun. Ya, sifat yang kedua li al-kunnasi, bagi lafadz kunnasi. Majruratun, i'rabnya jar, wa alamatu jariha, tanda dia majrur adalah apa? Al-kasratu, harokat kasroh. Ini kalau ini kasrohnya alamannya ada di situ. Dohiro ya. Kalau di sini alamannya apa? Dohiro. Ada gitu kan. Ai maksudnya apa? Al-jawari al-kunnasi. Al-jawari al-kunnasi yaitu allati ya tasiru wa istataro tastatiru ya. Wa tastatiru wa tagibu. Jadi al-jawari al-kunnas ya.
Al-Jawari Al-Kunas ya. Ayat yang ke ini. Yang beredar dan terbenam ya. Kadang itu muncul, kadang enggak muncul gitu. Dalam artian kadang ketok, kadang enggak. Jadi ketika kita seperti di malam hari itu bintang-bintang juga gitu kan. Kadang di malam hari ya kita bisa melihat dengan mata telanjang kita kan. Kalau siang nggak kelihatan kan. Jadi itu maksudnya Al-Jawari Al-Kunasi. Ya. Al-Jawari Al-Kunasi yang beredar dan terbenam. Ada, muncul, dan kadang ketutupan. Itu maksudnya tasiru wa tastatiru wa tagibu. Yuqalu dikatakan bahwa kanasat an-nujumu kunusan. Ketika ada kalimat ini maksudnya apa? Kanasatin nujumu kunusan. Ai istamarot fi majariha. Ketika nujum-nujum itu ya, bintang-bintang itu istamarot fi majariha, maksudnya masih ada ya di tempat edarnya gitu. Jadi bergerak gitu. Ya, bintang-bintang bergerak. Jadi kalau pas ya pas berarti kita lihat kan. Karena apa? Kadang ketutupan ya, ketutupan bumi kita berarti nggak kelihatan. Jadi kalau andikan tidak ketutupan ya bisa kelihatan kan itu. Jadi ada kadang kelihatan ya berjalan di situ, summa insorofat rojiatan. Jadi kalau sudah pol gitu kan di tempat edarnya, ya maka akan kembali lagi gitu. Nah, itu namanya al-jawri al-kunasi ya. Jadi mubeng gitu kan. Nah, ketika sudah pol di situ, ya sudah pol maka akan kembali lagi. Nah, jadi beredar, kadang kelihatan dan kadang tidak kelihatan. Lalu ayat yang ke-17 ya. Wal laili idza as'asa. Wal laili al wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf apa? Huruf ataf. Wal laili ismun ma'tufun ala al khunasi. Isim yang diatofkan pada lafaz al khunas. Pada lafaz yang di ayat ke-15 tadi ya. Majrurun wa alamatu jari al kasratu. Dia iromnya jer ya, karena ngikutin ya. Jadi maktuf alaih gitu ya, maktuf itu ngikutin juga ya. Ya maktuf alaihnya ya. Jadi sama ya, sama dengan sifat tadi ya. Sama-sama tabi'nya kan. Tapi kan ada 4 kan. Jadi sama-sama tabi'nya, tapi itu pengikut ya. Kalau pengikut pasti ngikutin yang diikutin kan gitu. Nah, maka dia ikut majrur juga. Dan tandanya di sini adalah al-kasrah wal laili. Idza adalah dzarfu zamanin, dzarf zaman, keterangan waktu ya. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Ya, karena dzarf kan. Berarti masuk kan muta'alliqun bi uqsimu, dia terkait pada lafaz uqsimu. Tetapi idzanya di sini bukan idza tadzammana makna syarat ya, bukan idza yang memakai makna syarat. Wa huwa mujarratun min makna syarti. Ya, ini sudah disampaikan bahwa dia mujarrad ya. Mujarrad itu maksudnya sepi dari makna syarat. Maksudnya enggak apa namanya tidak mengandung makna syarat. Wa huwa mudhofun, dia juga sebagai mudhof. As'asa adalah fi'il madin. Fi'il madhi. Mabniun alal fathi, dia mabni apa? Fathah. As'asa. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersimpan secara jawazan ya. Takdiru adalah huwa. Takdirnya huwa. Huwa kembali kemana? Huwa kembali pada lail ya. Lail berarti bentuknya apa? Bentuknya mudzakkar, bukan muannas ya. Jadi lail ini berupa mudzakkar, isim mudzakkar. Beda sama asyams ya. Asyams itu muannas gitu. Wal jumlatu fi mahali jarin. Jumlah ini ya, maksudnya as-asa dan domir mustatir takdirnya huwa fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari dzaraf zaman tadi ya. Wa as-asa al-lail, maksudnya apa as-asa al-lail itu? Aqbala bi dzalamihi. Jadi demi lail ya, lail itu malam. Demi malam ketika sudah as-asan, sudah larut ya.
jadi semakin gelap gitu. Ya, semakin tengah malam itu kan namanya as-asa. Kalau malam permulaan malam kan masih agak terang kan. Ya, ketika maghrib gitu kan masih ada mega merah, ada ini kan masih agak terang nih kan. Tetapi kalau semakin larut ya dia akan semakin gelap gitu. Akan semakin gelap. Tetapi sekarang kalau ada pertanyaan, sekarang kan malam juga tengah malam terang banget gitu kan. Nah, itu karena ada lampunya gitu. Ada lampunya yang kita hidupin kan. Coba kalau ada kan nggak ada lampu kan, seperti zaman dulu gitu kan. Zaman dulu saya masih kecil gitu, belum ada listrik. Ya kalau di rumah itu udah gelap gitu ya. Karena lampu yang dari teplok atau apa itu yang dari minyak tanah itu ya, kalau sudah habis kan udah pada mati gitu. Di luar tuh udah gelap-gelap banget gitu kan. Itu namanya walaili idza as-asa, ketika malam sudah larut sehingga menjadi gelap gulita. Akbala bi dzulami. Lalu ayat yang ke-18 wasubhi idza tanafas. Wasubhi idza tanafasa. Mislu i'rabi al-ayati al-karimati as-sabiqati. Sama persis i'rabnya ayat sebelumnya. Maksudnya ayat ke-17. Berarti walaili idza as'asa wa subhi idza tanaffasa. Ini sama secara i'rab ya. Secara i'rabnya itu sama. Wawnya atau subhinya ya ma'tuf alaih kan. Lalu idzanya idza dzaruf zaman. Karena fasa fil madhi ya sama persis gitu. Lalu ayat yang ke-19 ya, yang terakhir ini ya, teman-teman ya. Innahu laqaulu rasulin karimin. Inna adalah harfu taukidin, huruf taukid ya. Wa nasbin dan juga huruf nasab. Mabniun ala al-fathi, dia mabni fathah. Jadi inna adalah huruf taukid menguatkan makna yang mau dijelaskan setelahnya itu sesungguhnya kan gitu. Kalau andai kan kita bilang ya huwa ya kan, huwa qaulu rasulin karim. Ya, dia Quran itu adalah firman Allah yang dibawa utusan yang mulia yaitu malaikat Jibril. Itu kadang orang ada yang nggak percaya, orang-orang kafir. Ini dikasih taukid pun itu masih ada yang nggak percaya kan. Ini sudah ada innanya, sudah ada la taukid juga gitu kan. Yang muzalaqah itu kan sesungguhnya ya. Quran ini benar-benar ya. Itu taukid ya, taukid ya, menguatkan makna yang ada dalam kalimat ini. Dan nasab, menasobkan apa? Isim setelahnya. Walhaku, hu itu ya, haknya adalah domirun mutasilun, domir mutasil yang nempel di situ. Ya'udu ala al-Qur'ani al-karimi. Dia kembali pada Quran Karim ya. Maksudnya innahu sesungguhnya Quran itu ya itu. Wa huwa mabniun ala dhammi, dia mabni apa? Dhamma. Fi ma'ani nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa posisinya? Sebagai ismu inna, sebagai isimnya inna ya. Yang mana fungsinya inna adalah apa? Tansibul isma wa tarfa'u apa? Al-khobar. Berarti ketika dia posisinya sebagai inna, apa? Sebagai isimnya inna berarti fi mahali apa? Nasbin. La qaulu ya. Al-lamu, lamnya adalah al-muzahlaqatu. Lamnya muzahlaqah ya. Yaitu lam taukid juga sama. Ya, fungsinya menguatkan. Tetapi dia muzahlaqah. Tergelincir atau tindah sama inah itu. Ya. Harfun mabnun ala al-fathi, dia huruf mabni fathah la. Wa qaulu, lafal qaulu adalah khobaru inna. Khobarnya inna ya. Jadi wajib apa kalau khobarnya inna? Wajib rafa ya. Makanya qaulu lu kan, bukan la qaula atau la qauli gitu. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafi'i, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu harakatun. Wal jumlatu min inna wa ismi wa khabariyah, adapun kalimat ya jumlah berarti jumlah ismiyah ya yang terdiri dari inna, isimnya hu ya dan khabarnya yaitu qaul, la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Jawabul qasami, sebagai jawab qasam tadi ya. Ya, saya bersumpah demi bintang-bintang ya, demi malam, demi subuh ya kan.
Oke, ini subuh tadi belum kita bahas ya. Subuh itu bahwa subuh idza tanafas ya. Demi subuh ya. Demi subuh ketika apa? Ketika fajarnya sudah menyingsing itu, sudah mulai pagi gitu kan. Itu namanya tanafas. Oke. Lalu ayat ini adalah sebagai apa? Sebagai jawabnya tadi. Jawab dari kosam itu. Jadi kosam juga membutuhkan apa? Jawab. Wal jumlatul qasam istinafiyatun. Adapun jumlah qasam secara keseluruhan fala uqsimu tadi ya. Jumlahnya secara keseluruhan itu sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai apa? Jumlah istinafiyah, kalimat baru. Wa qaulu adalah mudhofun, sebagai mudhof. Rasulin adalah mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya qaul ya. Firman Rasulin maksudnya firman yang dibawa gitu, yang dibawa oleh utusan yang mulia, maksudnya malaikat Jibril. Karimin adalah sifatun li rasulin, sifat bagi lafaz rasulin. Majruratun iromnya majrur karena apa? Karena ngikutin. Wa alamatu jariha, tanda dia majrur adalah al kasrotu, harokat kasroh. Karimin. Ya. Wal maksudu, maksud dari ya bi rasulin karimin. Maksudnya apa? Ya, utusan yang mulia itu siapa? Adalah Jibrilun, ya, Jibrilu alaihi assalamu, ya, Jibril alaihissalam ya, malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tugasnya apa? Membawa wahyu ya, membawa wahyu dari Allah kepada utusan-utusannya. Liqaulihi nazala bil Qur'ani al-Karim, karena Jibril itu yang membawa Al-Qur'an min indillah, dari Allah, ila sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Tuhan kita atau habib kita, nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai perantara gitu kan. Ini dimaksud adalah Rasulun Karim. Jadi kalau andai kan kita tidak ada mufasir yang menafsirkan itu, pasti terjemahan kita akan salah kan gitu. Innahu, sesungguhnya dia Al-Qur'an, sungguh ucapan ya dari utusan yang mulia. Nah, gitu berarti sangat fatal sekali gitu. Makanya kita membutuhkan apa? Tafsiran dari para ulama itu ya. Berarti innahu laqaulu ya. Sesungguhnya Quran ini benar-benar firman Allah, qaul Allah gitu kan. Yang mana dibawa rasulin karimin, utusan rasul ya. Rasul itu bukan berarti nabi saja ya. Kalau utusan yang diutus Allah itu namanya rasul, malaikat Jibril pun rasul kan. Utusan Allah yang ditugaskan untuk membawa apa? Risalah kepada Nabi Muhammad. Tadi ada ta'lifnya, kita belum lihat ya, yang ayat yang ke-18 ya. Tanaffasa as-subhu taballaja wa do'a wa asfar. Jadi ketika subuh sudah bernafas gitu kan. Ini memakai kata-kata bernafas, tanafas itu. Fajar menyingsing itu ya sudah mulai bercahaya ya. Cahaya matahari sudah mulai terbit gitu kan. Mulai dari ada sinar-sinar dan wasfar, dan mulai kuning-kuning itu kan pertama itu. Wa idza aqbala subuh aqbala bi bali rohin wa nasimin. Wa juila dzalika fasan lahu ala sabilil majas. Tanafas ini sebagai sabil majas saja, majas. Ketika subuh bernafas ya, bernafas ya itu. Subuh bernafas itu ketika sudah muncul, sudah mulai pagi gitu. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai ayat ini saja ya. Karena kalau kita lanjut waktunya nggak cukup ya. Sudah jam 6.52 ya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan mulai ayat ke-20 ya. Dan seterusnya. Insya Allah. Oke. Kita sudah surat Al-Kafir ya. Dari penjelasan Allah tentang kejadian hari kiamat ya. Dan Allah ingin menunjukkan ya kengerian hari kiamat itu, yang perlu kita yang perlu kita ambil pelajaran adalah amal apa ya, bekal apa yang sudah kita persiapkan menyambut hari itu. Itu intinya seperti itu. Lalu ketika Allah bersumpah di ayat 15 itu kan, demi bintang yang beredar ya, kadang bisa kelihatan kadang tidak, demi lail sudah gelap gulita, demi subuh ketika sudah mulai muncul gitu kan.
Lalu Allah pengen menjelaskan bahwa Quran itu benar-benar nyata, benar-benar firman yang hak dari Allah yang disampaikan pada utusannya. Oke teman-teman semuanya, itulah kajian kita pada pagi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Saya izin akhiri, insya Allah kita ketemu lagi besok pagi.